Ratusan kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor diputar balik usai petugas terapkan sistem ganjil genap. Rekayasa diberlakukan guna menghindari penumpukan kendaraan. Puluhan kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor diminta untuk putar balik oleh petugas pada Kamis pagi. Kendaraan yang diputar balik oleh petugas adalah kendaraan yang berplat nomor ganjil, sementara plat genap diperbolehkan lanjut. Pemberlakuan ganjil genap ini diberlakukan sejak pukul 6 pagi hingga pukul 8 secara situasional guna menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di kawasan wisata Puncak. Saat ini petugas gabungan dari Dishub dan Satlantas Polres Bogor disiagakan untuk mengatur lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan seperti Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung dan beberapa titik tempat keramaian dan wisata. Pemberlakuan ganjil genap akan terus dilakukan hingga malam pergantian tahun baru nanti. Pada hari malam pergantian tahun, sekitar pukul 18 sampai dengan pukul 6 pagi, kawasan wisata Puncak juga ditutup untuk kendaraan roda 4. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Untuk update lalu lintas terkini, kami ajak Anda memantau arus lalu lintas di sana. Kita bergabung dengan Jen Cahyani dari kawasan Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat. Dan juga ada Indra Setia Budi dari kawasan pintu tol Cikatama. Selamat sore rekan-rekan. Saya ke Jen terlebih dahulu. Jen, apakah arus lalu lintas Puncak saat ini padat? David dan juga pemirsa, saat ini kalau pantauan lalu lintas di area tempat saat ini kami melaporkan, yakni di kawasan Simpang Gadok, saat ini masih ramai lancar dan saat ini sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari Bogor ke arah Jakarta. Dan kalau tadi kami pantau sejak pagi sempat diberlakukan ganjil genap pada pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Dan setelah itu normal, jadi dua arah diberlakukan secara normal dan kemudian sekitar pukul 1 siang diberlakukan sistem one way atau satu arah dari kawasan Bogor menuju ke arah Jakarta. Dan David, pemirsa, kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana situasi lalu lintas pada periode Natal dan Tahun Baru. Kali ini kami sudah bersama Satlantas Polres Bogor, ada KBO Ibtu Ardian Novianto. Pak Ardian, izin bagaimana sih pantauan lalu lintas di kawasan Bogor untuk yang mau liburan? Ini apakah ada kenaikan atau penurunan volume kendaraan, Pak? Baik, terima kasih. Kami sampaikan untuk situasi arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak khusus sore hari ini di pukul 16.30 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Memang kami sempat melaksanakan rekayasa one way dari Puncak menuju Jakarta itu di pukul 12.30. Tepatnya tadi kami mulai tutup dari kendaraan yang akan menuju ke Puncak. Kemudian sudah kita normalkan baru saja dinormalkan menjadi dua arah di pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat. Karena pantauan dari kami secara visual memang di titik-titik hambat seperti Megamendung, Cisarua sudah kedua arah sudah mulai lancar. Kemudian berdasarkan data memang kendaraan yang akan menuju ke Puncak atau ke atas itu sudah mulai berkurang dibandingkan dengan kendaraan yang ingin turun atau kembali pasca melaksanakan libur Natal maupun perjalanan kembali ke daerahnya masing-masing gitu. Pak, untuk situasi lalu lintas seperti ini, mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah nih yang ingin melaksanakan liburan, mungkin jalur-jalur mana yang perlu dihindari atau tipsnya seperti apa sih Pak untuk menghindari kemacetan dan juga di jam-jam berapa sebaiknya mereka melakukan perjalanan? Baik, jadi kami sampaikan untuk pemirsa ya atau masyarakat yang ingin menuju ke kawasan wisata Puncak memang mohon agar menentukan waktu keberangkatan. Karena kami melaksanakan penerapan ganjil genap sehingga waktu keberangkatan disesuaikan dengan plat nomor kendaraan yang digunakan. Sehingga pada saat kami melaksanakan penerapan ganjil genap itu tidak mempersulit petugas pada saat penerapannya. Kemudian waktu keberangkatan itu kami dari Satlantas Polres Bogor selalu melaksanakan rekayasa apabila memang penerapan ganjil genap itu sudah tidak dinyatakan efektif, maka kita laksanakan rekayasa one way. Untuk pagi hari itu dilaksanakan one way ke atas. Untuk rentang waktunya di kurang lebih di pukul 8 sampai dengan pukul 11
pagi hari rentang waktunya. Namun untuk pastinya dilaksanakan one way itu kami tetap melihat bagaimana peningkatan arus yang datang untuk kendaraan yang akan menuju ke kawasan wisata Puncak. Dan kemudian di siang hari di antara rentang waktu 12.00 sampai dengan pukul 14.00 pasti akan kami lakukan penutupan dari bawah untuk dilaksanakan rekayasa one way ke bawah atau dari Puncak menuju Jakarta itu di siang hari, sehingga untuk pola waktunya itu sangat situasional melihat kapan para masyarakat yang sudah selesai melaksanakan wisata itu akan turun, sehingga kami lihat dominan mana kendaraan yang akan turun maupun dibandingkan kendaraan yang akan naik. Untuk prediksi puncak kepadatan lalu lintas sendiri di periode Natal Tahun Baru ini kapan sih Pak? Untuk prediksi seharusnya kemarin di tanggal 24 dan kemarin di tanggal 25 dan hari ini di tanggal 26 untuk kendaraan yang akan turun atau masyarakat yang akan turun selepas melaksanakan libur Natal. Namun berdasarkan data memang itu sudah sewajarnya bahwa di hari ini tanggal 26 untuk kendaraan yang naik itu lebih sedikit dibandingkan hari kemarin di tanggal 25. Memang tercatat kendaraan yang akan naik hari ini sampai dengan pukul 16.00 masih mencapai 20.000 dibandingkan dengan hari Rabu kemarin pada saat Natal itu mencapai di pukul 16.00 itu mencapai 30.000. Nanti untuk tahun baru nanti perkiraannya akan naik pesat atau bagaimana Pak? Itu untuk libur masa tahun baru itu kami akan lihat datanya, namun prediksi kami akan terjadi di hari Minggu tanggal 29 dan di tanggal 31 pagi tepatnya. Iya. Terakhir Pak, mungkin imbauan apa untuk masyarakat yang ingin berkendara, berekreasi, kemudian apa yang perlu dipersiapkan dan apa yang perlu dihindari? Baik, jadi kami mengimbau kepada warga masyarakat yang ingin berwisata di kawasan wisata Puncak. Memang tadi saya sebutkan di awal bahwa mohon agar tentukan waktu keberangkatan dan tanggal keberangkatannya yang disesuaikan dengan plat nomor kendaraan, karena kan kami melaksanakan pemeriksaan ganjil genap. Kemudian yang kedua, memang pergunakan kendaraan yang betul-betul prima, dikarenakan karakteristik jalan di kawasan wisata Puncak ini yang memang mayoritas dan dominan tanjakan, sehingga harus membutuhkan ketahanan kendaraan itu yang betul-betul prima, sehingga jangan sampai terjadi mogok pada saat ditanjakan. Kemudian yang ketiga adalah faktor cuaca, yang mana memang cuaca di kawasan wisata Puncak ini curah hujannya cukup tinggi, kemudian seringkali turun kabut tebal, agar mohon jaga jarak aman antar kendaraan agar terhindar dari kecelakaan. Kemudian jangan memarkirkan kendaraan-kendaraan di pinggir-pinggir tebing ataupun di bawah pohon rindang agar terhindar dari bencana alam, baik itu tanah longsor maupun pohon tumbang, dikarenakan kawasan wisata Puncak ini banyak sekali tebing yang curam serta pohon-pohon rindang karena memang rawan akan bencana tanah longsor maupun pohon tumbang. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Ardian. Selamat kembali bertugas Pak. Itu dia David dan juga pemirsa, informasi langsung dari Satlantas Polres Bogor. Kalau tadi kita pantau di lapangan di kawasan Simpang Gadok, ini memang sempat terjadi kemacetan pada pagi hari untuk kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke arah Bogor. Dan ini kemungkinan terjadi karena kepadatan tersebut terjadi di area persimpangan begitu. Dan tadi kalau kita dengarkan bagaimana imbauan untuk masyarakat atau pemirsa di rumah yang ingin melakukan perjalanan atau rekreasi untuk tetap berhati-hati, dan tentu saja hal yang penting adalah memastikan plat nomor kendaraan Anda, karena dari pihak kepolisian akan terus melakukan rekayasa lalu lintas, yakni sistem ganjil genap, dan ini melihat situasi lalu lintas yang ada. Jadi ketika memang ada antrian kendaraan yang mengular, maka dari pihak kepolisian akan langsung menerapkan rekayasa lalu lintas, baik itu ganjil genap maupun juga one way atau satu arah. Dan untuk saat ini sistem satu arah sudah baru saja dihentikan atau tidak diberlakukan karena melihat situasi lalu lintas yang sudah lancar. Sementara itu David. Baik Jen, terima kasih, dan kini kita ke Indra Setiabudi. Seperti apa lalu lintas di sana saat ini, Indra? Indra Setiabudi.
Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada hingga sore hari ini masih terpantau sangat ramai dan lancar. Yang tidak ada ketersendatan maupun kepadatan yang berarti dari pagi hingga sore hari ini masih terpantau ramai lancar. Sehingga para pengendara masih bisa memaksimalkan pengendaranya ini sebanyak 100% ataupun di batas maksimal per kilometernya 100 km per jamnya. Dan dapat kami informasikan juga terkait saat ini masih dominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus antar kota. Dan meskipun masih terpantau ramai lancar, David dan juga pemirsa, bahwasanya Jasa Marga tetap memberlakukan sistem kontraflow di kilometer 47 hingga kilometer 70, yang mana diberlakukan sejak pukul 6 pagi, namun hanya sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat pada siang hari tadi saja. Mengingat memang Anda bisa saksikan di belakang saya, ini sangat normal dan tidak ada hambatan sama sekali sehingga masyarakat bisa melaju kecepatan dengan batas maksimal. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya terkait data, David dan juga pemirsa, hingga sore hari ini sebanyak 22.213 pengendara ini melintasi gerbang tol Cikampek Utama menuju Cipali, Palimanan, dan Trans Jawa, yang mana ini masih mengalami kenaikan cukup signifikan, David dan juga pemirsa, yang mana pantauan kami dari pagi hingga pukul 12 tadi siang ini hanya sekitar 8.000 pengendara saja, yang mana ini berarti masih masyarakat lebih memilih berangkat di sore hari dikarenakan memang cuaca cukup terik begitu ya, David. Dan dapat kami informasikan juga terkait lajur sebaliknya, David, dapat kami informasikan bahwasanya hingga siang sore hari ini terdapat 14.048 kendaraan yang keluar menuju Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya memang nanti malam ini masih diprediksi akan meningkat, namun kalau kita bandingkan dengan hari kemarin ini cukup tidak seramai kemarin begitu, yang mana pada hari kemarin tepat tanggal 25 Desember 2024 ini mencapai 45.000 kendaraan yang berlalu lalang melintasi gerbang tol Cikampek Utama pada kemarin. Dan dapat kami informasikan juga terkait diskon tarif tol ini, dapat kami informasikan juga bahwasannya diskon ini akan mulai berlaku kembali di tanggal 28 Desember 2024, yang mana ini juga untuk persiapan arus balik begitu untuk dari kilometer di Kali Kangkung menuju Cikampek, Jakarta. Dan rencananya juga Jasa Marga akan melakukan kontraflow di tanggal 28, ini pukul 6 pagi hingga 12 siang saja. Dan sementara di tanggal 29 yang akan diprediksi untuk menjadi arus balik di momen Nataru pada periode 2004-2025 kali ini. Dan diskon tarif tol juga akan berlaku kembali di tanggal 3 Januari 2025 mendatang, David dan juga pemirsa. Bahwasanya kami menghimbau bagi masyarakat yang masih melakukan kegiatan arus mudik maupun ada yang melakukan arus balik di momen Nataru periode kali ini, dipastikan kendaraan fisik badan Anda harus prima begitu, dan Anda kalau ketika Anda lelah Anda bisa beristirahat sejenak di kilometer 57 yang mana terdapat sejumlah rest area. Namun hanya kami memesan untuk tidak lebih dari 30 menit saja karena memang keterbatasan waktu begitu, David dan juga pemirsa. Dan yang pasti keterisian BBM maupun e-tol Anda juga sangat diperlukan guna untuk memperlancar selama proses perjalanan Anda menuju kota-kota tujuan Anda. Sementara itu, David, yang dapat kami informasikan kembali ke Anda. Ya, baik. Terima kasih Indra Setia yang melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya ada Ulia Zen dari Puncak Jawa Barat ya, Jen Cahyani. Terima kasih. Rekan-rekan, selamat bertugas kembali.